Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala Al-Kultum yang fokus mengangkat topik permasalahan kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Ya, tapi kita hari ini adalah terkait dengan salat husuk itu tidak sulit. Ya, judulnya ya. Saya rasa ini suatu judul yang mungkin nanti kita bisa gali lebih lanjut kenapa ada judul yang antitesis ya. Ya, kalau secara semantik khusus itu diartikan sebagai tunduk, takluk, dan menyerah. Nah, bagaimanakah pengertian dan kenapa kita harus sholat secara husuk, itu yang akan kita tanyakan pada narasumber kita. Jadi mungkin pertanyaan pertama langsung, kenapa kita harus sholat dan secara husuk? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kenapa sholat husuk ya? Ini kalau kita mengacu Quran surat 23 surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 disebutkan bahwa di situ pertama qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Kemudian disebutkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya dia khusyuk. Nah, itu ayat ketiga 4 ada lagi syarat-syarat lain. Nah, tapi kalau itu mengacu ke sholat khusyuk tentang topik hari ini, itu di ayat 10-11 ulaika humul warisun alladzina yarsuna fi dausa hum fiha khalidun. Jadi di situ orang yang beriman yang sholatnya dalam bisa sholat khusyuk itu hadiahnya adalah akan berada di dalam surga Firdaus, kekal di sana. Ini surga Firdaus yang ukurannya cukup tinggi gitu. Jadi kenapa harus dilakukan sholat secara khusyuk? Karena memang hadiah dari apa yang kita kerjakan ini adalah janji Allah, surga Firdaus ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok sepertinya sulit kita melakukan sholat secara khusyuk? Bagi orang kebanyakan secara umum. Bagi orang kebanyakan itu memang merasa ya sholat itu sulit gitu ya. Saya tidak berani mengatakan sholat khusyuk itu mudah. Tadi kan kita sebut tidak sulit. Nah, ini tidak sulit beda dengan mudah. Jadi di sini yang pegangan kita itu untuk bagaimana sholat itu agar tidak terasa sulit untuk khusyuk, itu adalah surat Al-An'am ya kali ini yang teringat buat saya detik ini adalah surat Al-An'am surat ke-6 Al-Quran ayat 160. Ya, manja'a bilasanati falahu asru amsalia wa manja'a bisayati falajaha ila mislaha wa hum la yuslamun. Jadi manusia ini datang kepada Allah di yaumul akhir membawa kebaikan, itu Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat gitu ya. Nah, kalau dia datang membawa kejahatan, dia akan dibalas hanya sesuai dengan kejahatannya. Ya, dia tidak akan dirugikan sama sekali dalam perhitungan amal baik dan amal kejahatannya. Jadi ini Allah betapa kasih sayang kepada kita ya, Ar-Rahman kepada alam semesta dan isinya. Nah, Ar-Rahim itu adalah khusus untuk kepada orang beriman. Jadi Allah itu maha memberikan rahmat kepada kita semua orang beriman. Jadi kita ini kenapa terkait dengan sholat khusyuk itu sering ada orang sebagian besar merasa wah sholat khusyuk itu sulit ya, karena kita lupa pada ayat itu. Jadi Allah itu begitu sayangnya kepada kita orang beriman, maka Allah itu memperhitungkan seperti itu. Jadi kalau kita itu per targetnya itu dalam sholat itu kita 100% harus khusyuk ya, itu memang tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya itu kalau kita manusia biasa ya saya nggak tahu, mudah-mudahan ya ini sepakat yang lain kita tidak mungkin. Jadi karena kita menetapkan targetnya terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Jadi kalau kita menetapkan target itu ya kita jangan dengan sehari-hari biasa ya, dalam kita seolah-olah harus yang namanya khusyuk itu 100% tentu saja. Ya di sisi Allah itu sangat sayang kepada kita. Jadi Allah itu memiliki matematika yang berbeda untuk hubungannya dengan manusia. Tidak harus satu-satu gitu. Allah itu sayang sekali sama kita. Jadi dengan demikian kita menetapkan targetnya itu jangan 100% khusyuk itu. Karena itu tidak mungkin. Ya, tapi ya tentu saja bukan 0% ya. Jadi kalau tadi dari ayat yang 160 surat Al-An'am seolah-olah 10% ya, 10 kali lipat. Tapi ya
mungkin ya kita bisa lebih. Jadi kita harus tetap berusaha khusyuk, ya ada fikih-fikihnya untuk itu. Hukum-hukumnya Anda belajar kepada ulama, ya saya juga belajar kepada ulama bagaimana sholat itu secara fikihnya benar, ya itu yang dijalankan dulu. Kemudian setelah itu kita itu jangan menetapkan target, kita harus tetap berusaha khusyuk. Tapi setelah selesai khusyuk, setelah sholat selesai, itu memang banyak ulama yang terus baca setelah Fatihah aja, kadang-kadang saya dengar imamnya baca istighfar, ya. Jadi karena dia merasa tidak khusyuk 100% ketika dia membacakan itu. Jadi memang tidak bisa kalau kita 100%. Jadi khusyuk itu harus kita kita percaya bahwa Allah itu yang menilai kita, itu begitu sayangnya pada kita, meskipun kita ada melenceng-melencengnya sedikit di dalam sholat itu mudah-mudahan oleh Allah tetap dinilai sebagai khusyuk, sehingga nanti hadiahnya surga Firdaus. Tapi tadi kan baru 2 ayat, ya, ayat ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya belum saya sebutkan. Jadi ada syarat lain, yaitu harus diikuti juga untuk mencapai surga Firdaus. Tapi minimal yang sholat khusyuk ini itu adalah seperti itu gambarannya, ya. Ya, kalau sholat khusyuk itu terasa sulit, sebenarnya kita harus optimis bahwa sebenarnya bagi Allah tidak sulit, ya, manusia itu, ya. Allah akan memberikan toleransi lah, Ya. sebatas kemampuan Kalau dalam bahasa manusia, ya. gaulnya Allah itu memberi toleransi, Ya, ayatnya seperti yang itu, sudah ayat Quran. berusaha Ya, untuk yang sholat penting kita berusaha, khusyuk ya. untuk mencapai surga Firdaus seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa itu saja mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.